Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya Krisyanto Oni. Salam NKRI dan salam waras dari saya. Masih terkait koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kali ini saya ingin meminta klarifikasi dari Pak Din Syamsuddin ya sebagai inisiator dari eh, kelahiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau yang disingkat menjadi KAMI. Nah, saya melihat sebuah informasi ya di sosial media dan saya juga coba coba untuk buka di Google, ternyata benar valid bahwa pada tahun 2017 yang lalu, 2017 atau 2018 yang lalu, Pak Din Syamsuddin pernah mengungkapkan kebersediaannya menjadi pendamping Bapak Jokowi untuk Pilpres 2019 gitu ya. Pak Din Syamsuddin menyatakan kesiapan, kesediaannya menjadi cawapres pendamping Bapak Jokowi. Namun sangat disayangkan bahwa Pak Din Syamsuddin bukanlah sosok yang dilirik oleh Bapak Jokowi gitu ya. Jadi saya melihat heboh-hebohnya kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini seperti refleksi dari suatu perasaan patah hati ya. Refleksi dari suatu perasaan patah hati. Seperti orang lagi ngambek karena cintanya ditolak gitu kira-kira. Seperti seseorang yang sedang ngambek karena cintanya ditolak. Nah, seperti ini yang saya lihat di diri Pak Din Syamsuddin. Kepengen jadi cawapres pendamping Bapak Jokowi, ternyata bukan dirinya yang dilirik, akhirnya ngambek gitu. Ya, saya melihatnya seperti itu. Tapi okay, itu masalah yang subjektif ya. Yang ingin saya pertanyakan dan meminta klarifikasi dari Pak Din Syamsuddin saat ini adalah apakah kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI benar-benar suatu perkumpulan yang ingin mengutarakan atau menyatakan pendapatnya kepada pemerintah maupun kepada masyarakat, ataukah ingin memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden. Ini yang ingin saya pertanyakan dan saya minta klarifikasi dari Pak Din Syamsuddin. Karena beberapa postingan gambar yang viral ya, yang diposting oleh akun Pak Din Syamsuddin, meskipun kemudian ada klarifikasi dari Pak Din Syamsuddin bahwa akunnya tersebut dibajak dan dikendalikan oleh pihak lain, namun saya amati gambar-gambar, tulisan-tulisan yang diposting oleh akun Pak Din Syamsuddin itu sangat relevan dengan narasi-narasi yang diutarakan oleh orang-orang dalam perkumpulan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Sangat relevan, sangat identik. Tapi Pak Din Syamsuddin katanya akunnya itu dibajak. Ini mirip dengan kejadian Pak Said Didu yang akunnya pernah memfitnah Ustadz Abdul Somad. Kemudian dari itu memberikan klarifikasi bahwa akunnya tersebut dibajak dan dikendalikan oleh pihak lain. Yang anehnya, akun tersebut sampai saat ini masih dikendalikan oleh Pak Said Didu. Nah, kita lihat nanti apakah akunnya Pak Din Syamsuddin ini akan dikendalikan oleh pihak lain atau masih dikendalikan oleh orangnya sendiri. Kita tunggu saja nanti, kita lihat saja nanti. Kalau benar akunnya dibajak, berarti selanjutnya akan dikendalikan oleh pihak lain, bukan oleh pemilik resminya. Dan ada satu hal lagi yang aneh dan lucu menurut saya, bahwa Pak Said Didu dan Pak Din Syamsuddin berada di dalam satu wadah yang sama saat ini. Ini aneh dan seperti
kok kebetulan sekali ya gitu. Sama-sama bermasalah di akun Twitternya, kemudian sama-sama klarifikasinya sama persis, katanya akunnya dibajak. Tapi Pak Said Didu sampai sekarang akunnya masih dikendalikan oleh dirinya sendiri. Entah Pak Din Syamsuddin besok dan seterusnya, apakah akunnya tersebut akan dikendalikan oleh orang lain, oleh pihak lain, atau masih dia yang mengendalikannya. Kita lihat saja nanti. Nah, jadi itu yang ingin saya minta dari Pak Din Syamsuddin, ya, tolong berikan klarifikasi kepada masyarakat. Apakah kehadiran koalisi aksi menyelamatkan Indonesia ini untuk menyatakan pendapatnya terkait situasi bangsa ini, ataukah ingin mengajak memprovokasi masyarakat untuk melakukan pemakzulan terhadap pemerintahan yang sah? Ini perlu diklarifikasi. Yang kedua, saya juga ingin menyapa kembali Pak Gatot Nurmantio. Ya. Saya melihat suatu statement. Kalau itu adalah hoax, saya minta maaf. Tapi kalau benar, sangat disayangkan. Pak Gatot Nurmantio mengatakan, kalau ada yang coba mengganggu jalannya deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia akan berhadapan dengan saya. Ya. Kalau informasi tersebut adalah hoax, saya minta maaf. Tapi kalau pernyataan tersebut adalah valid, benar itu pernyataannya Pak Gatot Nurmantio, pertanyaannya, yang diktator pemerintah atau Anda? Yang arogan itu pemerintah atau Anda? Pak Gatot Nurmantio, saya minta penjelasannya. Sebenarnya yang diktator itu pemerintah atau Anda? Sebenarnya yang arogan itu pemerintah atau Anda? Karena pernyataan Anda itu menurut penilaian saya sebagai masyarakat biasa, pernyataan Anda itu sangat arogan dan diktator. Ini sebenarnya pemerintah yang diktator dan arogan atau Anda yang diktator dan arogan? Sebenarnya pemerintah yang diktator dan arogan atau masyarakat? Mengingat Anda pun seorang masyarakat biasa sama seperti saya saat ini. Meskipun Anda seorang Panglima TNI, tapi Anda sudah purna tugas. Ya. Status Anda saat ini sama seperti saya, masyarakat biasa. Jadi Anda perlu jelaskan, ini yang arogan siapa? Pernyataan Anda itu menurut penilaian saya itu sangat arogan dan sangat diktator. Jadi ini perlu dijelaskan. Yang pertama, Pak Din Syamsuddin, tolong dijelaskan, mengingat Anda adalah inisiator dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, Anda perlu memberi klarifikasi kepada masyarakat. Apa sejatinya tujuan dari kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini? Apakah untuk mengutarakan pendapat, untuk menyatakan pendapat, atau memprovokasi masyarakat memakzulkan pemerintahan yang sah? Saya minta penjelasan itu. Dan yang kedua, untuk Pak Gatot Nurmantio, sebenarnya siapa yang arogan? Siapa yang diktator? Pemerintah atau Anda? Terima kasih, saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI, dan salam waras dari saya. Untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tetap jaga hati, jaga tanah air kita. Berbeda-beda suku, bangsa, agama, pandangan politik, dan lain sebagainya. Tapi ingat, jaga tanah air kita. Terima kasih.